Apakah Apa kabar, Pak? Apa kabar, Pak? atau yang baru hadir? Awas, guys, lepas dulu. Mohon saudara Selamat datang kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM. Kepada kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Bidang Pelaksanaan Advokat dan Magang, Bapak Adil Rizali, SH beserta jajaran. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Pengangkatan advokat oleh Ketua Umum DPR Pradi, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM. Kami persilakan. Hadirin di para calon advokat yang akan saya angkat menjadi advokat pada hari ini. Saya akan melaksanakan tugas untuk mengangkat saudara-saudara sebagai advokat. Namun sebelum saya melaksanakan pengangkatan ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara bersedia diangkat menjadi advokat Pradi? Bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia dan tunduk dan akan mematuhi kode etik advokat Indonesia, dan apakah saudara-saudara bersedia untuk mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhimpunan Advokat Indonesia, dan apakah saudara-saudara bersedia untuk mematuhi dan mentaati peraturan organisasi Pradi dan seluruh keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Nasional Pradi? Apabila saudara bersedia, saya minta saudara untuk menjawab bersedia. Apa saudara bersedia? Bersedia. Terima kasih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu tanggal 15 Februari 2025, saya Profesor Dr. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, dengan ini mengangkat saudara-saudara sebagai advokat di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada saudara dalam menjalankan amanat ini. Sekian dan terima kasih. Maksudnya banyak organisasi advokat yang melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang organisasi kewenangan dan advokat itu. Tidak hanya satu. Rupa-rupanya ini telah berjalan sedemikian rupa, tapi akhirnya semua organisasi advokat di dunia ini berkesimpulan demi kepentingan pencari keadilan, demi kepentingan masyarakat, mereka sepakat untuk menentukan bahwa memang sistem single bar adalah yang terbaik buat pencari keadilan. Jadi jangan berpikir bahwa single bar itu dibuat untuk kepentingan organisasinya. No. Bukan untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan Pradi, tapi untuk kepentingan pencari keadilan. Pertanyaannya kenapa?
Tadi saya sudah katakan, undang-undang advokat dibuat adalah untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia agar dapat memastikan berjalannya peradilan yang jujur dan bermartabat dan menegakkan hak asasi manusia. Lantas pertanyaannya, bagaimana caranya meningkatkan kualitas advokat Indonesia ini? Oleh undang-undang Pak dikatakan harus ada satu organisasi advokat. Karena kalau satu organisasi advokat maka akan ada satu standarisasi profesi advokat. Kalau dia lebih dari satu, bayangkan akan ada puluhan atau ratusan standar profesi advokat. Peradi membuat standar nilai 7 lulus. Yang lain mengatakan nilai 3 juga boleh lulus. Yang lain mengatakan tidak perlu ujian juga bisa lulus. Yang lain mengatakan ijazah palsu pun boleh. Maka akan rusaklah kualitas advokat itu. Sehingga untuk memastikan kualitas itu harus ada standarisasi profesi advokat yang betul baik. Dan untuk memastikan itu hanya harus ada satu organisasi advokat yang mengatur hal ini. Dan ini dibuktikan dalam sejarah. Kalau itu standarnya berbeda-beda, maka hasil output produk yang dihasilkannya akan menjadi buruk. Kedua, kalau satu organisasi advokat, maka letaklah dia dengan pengawasannya. Sudah saya ada sekretaris Dewan Kehormatan. Kalau ada satu organisasi advokat, apabila ada pelanggaran kode etik dari advokat-advokat tersebut, maka akan ada satu organisasi Dewan Kehormatan yang bisa menagih memeriksa si advokat tersebut. Tapi kalau bertiba, terjadilah kisah-kisah yang kemarin itu. Dipecat jam 9, jam 11 mendaftar ke organisasi lain. Mereka jam 9 dipecat, jam 11 sudah diterima oleh organisasi lain. Pecat lagi di sana, akan pindah lagi ke tempat organisasi lain. Artinya, kalau ada seorang pencari keadilan, klien kita, rakyat, mungkin ibu kita, mungkin saudara kita, tante kita, opung kita, diberikan bantuan hukum seorang advokat, tapi advokatnya itu adalah tidak bertanggung jawab, mentelantarkan kliennya, kemana dia mengambil? Hanya ke Dewan Kehormatan. Tidak bisa ke polisi. Dia menghadap ke Pradi. Pradi mau bertindak, orang itu pindah. Si ibu itu mencari keadilan itu pergi lagi ke tempat. Dilaporkan ke sana, pindah lagi dari sana. Akhirnya apa? Pencari keadilan tidak terlindungi. Maka muncullah advokat-advokat yang bagaikan hidup di dalam hutan belantara yang tidak bisa ditindak apapun. Kebal berat-berat. Itu terjadi. Dan peristiwa yang kemarin terjadi itu, itulah konsekuensi yang sudah saya perhitungkan dari dulu kemarin. Kenapa saya serius terus berbicara tentang single virgin. Dan kalau kita dibiarkan lihat, akan terjadi korban-korban berikut. Jadi single bar itu adalah prinsip yang memang harus kita perjuangkan, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu adalah untuk kepentingan pencari keadilan. Gampangnya, kalau ada seorang dokter yang tidak berkualitas, tidak jujur, dia suntik pasiennya mati semua. Sama dengan advokat,
tidak berkualitas, tidak jujur, dia tipu semua kliennya, habis semua. Negara bertanggung jawab di sini. Makanya buat undang-undang advokat untuk melindungi pencari keadilan itu. Saya sebagai penyidik pribadi punya tanggung jawab untuk hal ini. Itu sebenarnya dari dulu saya di demo terus. Kantor kita dulu berada juga mau dibakar. Meja saya diguling-gulingkan. Saya tetap bertahan. Masih ingat terus dibuat di kantor kita masih dibun sini. Diancam waktu Hasibuan dibunuh. Ditantang, waktu Hasibuan nggak ada apa-apanya. Saya lebih hebat katanya, padahal tidak lulus. Kita nggak berubah. Terus, Anda sendiri sudah mengalami bagaimana Anda ujian. Dan saya katakan bahwa Anda adalah produk-produk advokat yang lulus dengan zero KKN, dengan hasil kerja keras dari sini.